Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Desainku Desain Grafis. Di sini ada rekan-rekan anggota. Selanjutnya deskripsi produk dijelaskan oleh saya sendiri. Desainku adalah layanan desain gratis yang berbasis online atau digital, yang dimana target utama kami ini adalah pelaku UMKM, karena kebanyakan kan UMKM sekarang cuma berjualan aja tanpa memperhatikan desain yang menarik perhatian para konsumen. Jadi didirikannya Desainku ini untuk mereka membuatkan visual produk mereka agar terlihat lebih profesional. Nah, ini berhubungan dengan branding karena dapat menarik daya pembeli konsumen atau daya tarik konsumen untuk membeli produk kami. Setelah itu, layanan kami ini berbasis digital. Nah, untuk mempermudah UMKM dalam mengakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Widya. Baik, saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan usaha kami adalah untuk membantu para UMKM dalam membangun identitas visual yang menarik sehingga lebih mudah diminati oleh para konsumen. Usaha kami juga ingin menghadirkan jasa desain yang berkualitas namun harga tetap terjangkau. Solusi yang kami berikan juga praktis, sehingga membantu para UMKM dalam fokus untuk berbisnis tanpa memikirkan jasa tim desain sendiri. Selain itu usaha digital kami juga mendorong perkembangan industri kreatif digital, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi anak muda yang memiliki minat di bidang desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Yang pertama, target pasar. Dari analisis pasar ini menunjukkan bahwa target utama kami adalah seorang pelajar UMKM serta event organizer yang sedang membutuhkan desain grafis untuk mendukung promosi dan kegiatan mereka. Yang kedua, tren pasar. Saat ini tren pasar menurut saya sangat mendukung karena kebutuhan akan konten visual yang sangat meningkat, apalagi seiring dengan penggunaan media sosial di era sekarang. Selanjutnya, pesaing dan keunggulan. Kami menyadari adanya pesaing baik dari freelancer desain dan agensi kecil. Namun kami juga memiliki keunggulan yang terletak pada kreativitas desain, harga yang lebih terjangkau, serta pelayanan yang cepat dan responsif. Kami menganggap itu, kami yakin bahwa kami bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Layanan yang kami berikan ini bersifat fleksibel yang dimana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Selain itu juga
perusahaan ini membutuhkan modal yang relatif kecil, namun tetap memberikan desain custom yang sesuai dengan permintaan customer. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Permasalahan yang kami lakukan menurut kami masih belum stabil, sehingga jangkauannya terbatas. Produksi juga terbatas karena keterbatasan dari sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya teknologi maupun peralatan. Selain itu, ditambah lagi reputasi bisnis kami masih dalam proses perkembangan, sehingga belum terlalu banyak masyarakat kenal begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rui. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian oportunitas. Saat ini UMKM banyak sekali yang bertumbuh. Jadi banyak yang bertumbuh dan banyak yang membutuhkan jasa desain. Kesadaran masyarakat terhadap teknologi juga sangat meningkat. Ditambah lagi akses terhadap teknologi juga sangat mudah, jadi kita mendapat peluang yang lebih besar lagi. Selanjutnya, threats atau ancaman. Pesaing di bidang ini cukup ketat karena banyak pesaing yang banyak jasa yang serupa. Tren ini juga berkembang sangat cepat, sehingga kita harus terus-menerus beradaptasi. Selain itu, di bidang ini juga memiliki kendala. Memiliki ancaman, yaitu apa itu namanya? Ancaman. Memiliki solusi. Memiliki resiko, sehingga memiliki risiko plagiarisme yang bisa merugikan karya hasil kita. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Berdasarkan dari kondisi lapangan, UMKM ini banyak yang berdasarkan kondisi lapangan, banyak UMKM yang memiliki kendala terkait dengan kebutuhan desain. Yang pertama, UMKM butuh logo dan konten visual untuk mendukung brandingnya. Namun sebagian besar pelaku UMKM ini tidak memiliki kemampuan untuk desain. Dan di sisi lain, jasa profesional seringkali dianggap mahal dan prosesnya yang rumit. Hal ini yang membuat atau menghambat pelaku UMKM ini terus-menerus berkembang. Dari permasalahan tersebut, justru kita ini bisa melihat peluang pasarnya. Yang pertama, UMKM butuh desain yang praktis dan harga terjangkau. Yang kedua, permintaan
permintaan desain visual ini terus meningkat seiring dengan berjalannya atau pertumbuhannya bisnis digital. Namun saat ini jasa desain visual ini masih tergolong kurang fleksibel dan tidak memenuhi kemauan konsumen. Inilah yang menjadi peluang besar untuk layanan desain yang lebih inovatif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi produk. Yang pertama yaitu kami menyediakan layanan desain grafis yang lengkap, mulai dari kebutuhan finansial, terus promosi dan konten digital. Yang kedua, setiap desain yang kami buat itu dibuat dengan profesional agar konsumen merasa lebih puas dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga yaitu menyediakan editing dan revisi agar apa yang merasa kurang bagi konsumen bisa dibenarkan dan merasa lebih sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Pia. Dalam produk kami memiliki 3 hal utama dalam keunggulan. Yang pertama, harga paket yang bervariasi sehingga konsumen ini bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kami juga menyediakan custom design sehingga hasil yang kami hasilkan itu sesuai dengan permintaan agar hasilnya lebih personal. Yang ketiga, setiap produk yang kami hasilkan akan memiliki kualitas yang terbaik meskipun harganya murah, tapi kualitasnya tetap baik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh ini contoh layanan yang kita jual. Di sini ada banner, terus juga tag Instagram, ada juga stiker dan portofolio. Next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Sini saya akan menjelaskan alur modal bisnis. Yang pertama ada pemesanan online. Klien bisa menghubungi kami melewati via website ataupun media sosial. Yang selanjutnya ada persiapan. Kami menyusun kebutuhan dan juga konsep awal. Selanjutnya ada DP 50%. Klien bisa membayar uang muka 50% sebagai jaminan. Selanjutnya ada penawaran. Kami mengirimkan rincian layanan dan juga harga. Selanjutnya ada pengerjaan. Tim kami mulai mengerjakan sesuai yang klien inginkan. Selanjutnya ada revisi. Kami juga memberikan revisi dan juga masukan dan juga perubahan. Yang selanjutnya ada pelunasan. Klien bisa melunasi uang DP 50%. Yang terakhir ada finalisasi. Desain kami diselesaikan dan juga difinalisasikan kepada klien. Next.
selanjutnya akan dijelaskan oleh ini bagiannya Zaneta. Karena Zaneta nggak masuk, jadi dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada geografis. Seluruh Indonesia fokus kota besar dan juga menengah. Contohnya Surabaya, Jakarta, dan juga Medan. Selanjutnya ada demografis, UMKM dan wirausaha muda. Contohnya berfokus pada usahawan muda. Selanjutnya ada psikografis, aktif di media sosial, suka desain praktis dan modern. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Selanjutnya kami ini memaparkan proyeksi keuangan. Untuk memulai usaha, kita membutuhkan modal awal sebesar 28 juta rupiah. Nah, modal ini diberikan seperti kayak laptop desain, terus perangkat lunak, perangkat keras, software, kayak wifi, terus dan juga biaya administrasi lainnya. Lalu biaya operasionalnya per bulannya ini kami sekitar 3.200.000. Nah, ini digunakan untuk internet, terus listrik, serta kebutuhan operasional lainnya. Pendapatan per bulan kita mendapatkan 6.980.000 rupiah. Nah, ini berpotensi untuk menjanjikan laba bersihnya. Jadi kita terus mengembangkan prospek agar semakin lebih baik ke depannya. Sudah penutup dan ajakan. Sini semua. Jadi desain book ini hadir sebagai solusi para UMKM dalam membuat branding usaha agar lebih menarik, mudah diingat, dan juga menjadi peluang bisnis bagi UMKM itu untuk menarik para konsumen agar mencoba produk kami. Nah, maka dari itu kami di sini ingin menjadi mitra pertumbuhan UMKM sekaligus juga mendukung talenta muda dan ekonomi kreatif Indonesia, karena sekarang kan para anak muda ini banyak yang kreatif. Jadi kita memanfaatkan mahasiswa ini untuk mengembangkan kreativitasnya di bidang desain ini, dan juga menjadi peluang kerja juga ya untuk para mahasiswa ini. Sudah, apakah ada pertanyaan? Jelas. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.